إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sekarang masuk di surah Al-Baqarah. Qala mu'allif, berkata penulis buku ini Syekh Muhammad Al-Amin rahimahullah ta'ala, fi qaulillahi ta'ala, terdapat dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa idza, dan apabila, qila, dikatakan lahum, kepada mereka, la tufsidu, janganlah kalian membuat kerusakan, fil ardi, di permukaan bumi. Qalu, mereka itu berkata, innama, sesungguhnya hanyalah, nahnu, kami ini, muslihun, orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, al-ifsadu fil ardi yakunu bil isyraki billah. Yang dimaksud dengan la tufsidu fil ardi, jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi, yaitu yakunu bil isyraki billah, jangan mengadakan perbuatan syirik. Jangan kalian menyekutukan Allah. Wa bitahkimi ghaira syar'illah, dan jangan pula kalian berhukum dengan selain yang datang dari syariatnya Allah. Fal ardu islahuha bi syariati wa tauhid, karena bumi itu menjadi baik, menjadi bagus dengan mengikuti syariat dan menegakkan tauhid. Jadi kalau manusia berkata kami mau mengadakan perbaikan, tapi ternyata isinya bertentangan dengan syariat, pasti yang terjadi adalah kerusakan. Yang terjadi adalah kerusakan. Zina misalnya, hukum pezina itu diapakan dalam Islam? Atau dicambuk bagi yang ghairul muhsan. Bila ada orang berkata kita mau mengadakan perbaikan yang berzina, ya justru kita buatkan apa? Tempat-tempatnya, lokalisasinya. Ini bukan mengadakan perbaikan, karena itu bertentangan dengan syariat, pasti akan membuat kerusakan yang lebih besar. Nah, wa ifsadu bisyirki bi anwa'ihi alladhi minhu syirku fit ta'ah, rusaknya bumi ini karena pelaku-pelaku kesyirikan, karena perbuatan-perbuatan syirik dengan berbagai macamnya. Di antara bentuk kesyirikan itu adalah ketaatan kepada selain Allah. Ustaz, apakah mentaati suami itu syirik? Syirik nggak ibu? Mentaati suami syirik tidak? Ya tidak. Tapi kalau ketaatan kepada suami mengalahkan ketaatan kepada Allah, hati-hati. Ini bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Allah memerintahkan sholat, suami memerintahkan tidur. Nah, nggak boleh diikuti. Jangan diikuti suaminya, maka hendaklah dia sholat. Walihada saqa syekh wa dilayata tadil bab li ajli ayyubayyina laka anna salahal ardi bitauhid. Ditampilkannya surat Al-Baqarah ini oleh penulis buku ini untuk menjelaskan kepada Anda bahwa memperbaiki bumi dengan cara menegakkan tauhid. Apa itu tauhid? Ifradullah jalla wa ala bi ta'ah, mengesahkan Allah yang Maha Mulia lagi Maha Tinggi itu dalam masalah ketaatan. Wa la yuhaqamu illa ila syar'ihi, dan tidak akan berhukum kecuali kepada syariatnya. Wa anna ifsadal ardi bisyirki, rusaknya bumi karena perbuatan syirik. Alladzi min ayyuj'ala hukma ghairallahi jalla wa ala jaizut tahaqqu ilaih, seperti menganggap bolehnya berhukum dengan selain hukumnya Allah Ta'ala, kecuali keadaan-keadaan yang tertentu. Tidak boleh kita gegabah
menganggap ketika ada orang yang berhukum dengan selain hukum Allah langsung dikatakan apa? Kafir. Tidak boleh. Karena perbuatan ini perbuatan yang membawa kepada kerusakan yang banyak. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a ahaduhuma." Bila seseorang berkata kepada saudaranya, "Engkau telah kafir," maka ucapan ini akan terjadi kembali kepada salah satunya. Kalau nggak terbukti kepada yang mengucapkan, kalau nggak terbukti kepada yang dituduh, maka ucapan itu kembali kepada yang menuduh. Jadi lainnya yang mengatakan ayyu rajulin yaqulu ala rajulin akhar ya kafir faqad ba'a ahaduhuma. Siapapun yang berkata kepada orang lain engkau telah kafir, ini harus terjadi kepada salah satunya. Bisa yang dituduh, bisa yang menuduh. Wa hadhihi al-ayat dhahiratun bi anna min hisalil munafiqin annahum yas'awna fi syirki wa fi wasaili wa afradi wa yaquluna innama nahnu muslimun. Ayat ini menjelaskan dengan jelas sekali keadaan orang munafik. Mereka itu sebenarnya hidup di dalam kesyirikan dan hal-hal yang mengantarkan kepada kesyirikan. Sekalipun mulut mereka berkata, sesungguhnya kami kan hanya ingin mengadakan perbaikan. Wa fil haqiqah, tapi hakikatnya annahum humul mufsidun. Namanya orang munafik, ya kerjanya membuat kerusakan. Walakin la yash'urun, dan mereka itu nggak sadar bahwa mereka rusak. Li'annahum idza aradu syirka wa raghibu fi wa aqamu wa taqamu ila ghairi syar'illahi fa inna dzalika huwal fasad. Karena kalau mereka menginginkan kesyirikan itu terjadi, seperti membenci apa yang datang dari Allah, berhukum dengan selain hukumnya Allah, bukan dengan syariatnya Allah, inilah kerusakan. Dan Anda lihat orang-orang munafik di sejak zamannya Nabi SAW membuat kerusakannya dengan cara menentang syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun dohirnya seolah-olah mereka mengadakan perbaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Afa hukmul jahiliyati yabghun?" Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapakah orang yang lebih baik ucapannya? Hukum yang siapakah orang yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah menetapkan hukum bagi orang-orang yang merasa yakin. Yang jelas pasal ini, pasal yang kita terangkan ini, pasal yang menjelaskan tentang kewajiban dari kaum mukminin untuk berpegang teguh dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak boleh keluar dari hukum-hukumnya Allah Azza wa Jalla. Sekarang timbul pertanyaan, apakah orang yang tidak berhukum dengan hukumnya Allah itu langsung dikafirkan? Jawab tidak. Maka ibu sekalian, di depan saya ini ada buku kecil yang saya ingin sebutkan. Ada beberapa hal di mana seseorang itu harus mengetahui syarat dan penghalang takfir. Tidak boleh seseorang itu dikafirkan kecuali syarat-syaratnya, penghalang-penghalangnya sempurna dan hilang seluruhnya. Syaratnya ada, yang menghalangi dia untuk dikatakan kafir sudah nggak ada lagi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, pengkafiran itu memiliki syarat-syarat dan pengkafiran memiliki penghalang-penghalang. Maka pengkafiran secara mutlak tidak menghapuskan pengkafiran secara individu. Maksudnya, kalau Allah berkata, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukumnya Allah, maka mereka itulah kafir. Ini ungkapan secara mutlak, umum. Nggak boleh ketika ada orang berbuat seperti itu langsung dikatakan engkau. Harus terpenuhi dulu syarat-syaratnya. Apa syarat yang pertama? Balighun aqilun. Orang itu orang balik atau berakal. Nah, kalau ada orang gila tidak berhukum dengan hukumnya Allah, walaupun kita kafir kan nggak ada manfaatnya. Paham maksudnya Ibu?
Jadi ada orang gila dia berkata enggak, pokoknya yang paling baik adalah hukum Al-Quran, nggak perlu sunnah, nggak perlu. Ternyata orang majnun, ya sudah jangan dikafirkan. Orang dia orang majnun. Kalau orang majnun dikafirkan, yang mengkafirkan yang junun. Lain. Nabi kita berkata, rufi al-qalamu an salasatin, pena diangkat dari 3 golongan. Anin naimi hatta yastayqidha, dari orang yang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Makanya orang ngelindur itu nggak dihukum ya, Bu. Orang tidur mimpi berkata, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Tapi ngelindur, ucapan ini benar nggak? Berkata, ya Allah, engkau hambaku, aku adalah Tuhanmu. Ucapan benar tidak? Ucapan kufur. Tapi karena dia mengucapkannya karena dalam mimpi ngelindur, ya jangan bangun-bangun. Kamu tadi mengucapkan kamu kafir, ya yang mengkafirkan yang salah. Wa anis sobi, dan dari anak kecil atau yang kalima sampai dia apa? Balik. Wa anil majnuni, dan dari orang gila hatta yaqila, sampai dia itu sadar kembali. Penghalang yang kedua, syarat yang kedua maksudnya, dia melakukannya dengan sengaja. Kalau dia nggak sengaja, nggak bisa, walaupun dia berakal, tapi dia mengucapkannya karena nggak sengaja. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah An-Nahl ayat 106, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun adzim. Man kafara billah, barang siapa yang kufur kepada Allah, min ba'di imani, sesudah dia itu beriman, illa, dia akan mendapatkan murkanya Allah, kecuali man ukriha, orang yang dipaksa untuk kufur. Wa qalbuhu mutmainnun, sementara hatinya tetap tenang bil iman, dengan merasa beriman. Walakin man syara'a bil kufri, akan tetapi dosa itu bagi orang yang terang-terangan lapang dadanya terhadap kekufuran, sabran, faling ghadabun minallah, maka baginya murkanya Allah, walahum adzabun adzim, dan baginya siksa yang besar, azim. Kita katakan dalam masalah ini sekalian, Allah mengatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa untuk kufur sementara hatinya tetap beriman kepada. Ini menunjukkan kalau bukan karena pilihan dirinya, bukan karena unsur sengaja, seseorang nggak boleh dikafirkan. Contoh unsur tidak sengaja, dalam hadis yang sahih, Nabi menceritakan seorang lelaki yang mengadakan perjalanan di padang pasir, onta dan perlengkapannya hilang di tengah padang pasir. Maka orang ini pun hampir berputus asa. Nggak ada siapa-siapa di padang pasir, nggak mungkin menjumpai air, tidak mungkin punya harapan hidup, seolah-olah begitu. Ia pun beristirahat karena lelah di bawah sebuah pohon. Tatkala dia bangun, onta itu tepat di depan wajahnya. Kepala onta itu di depan apa? Wajahnya itu. Saking senangnya orang ini berucap, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, kamu hambaku, aku Tuhanmu. Kembali ucapannya. Saking apa namanya itu? Senangnya. Nah, maka dari sini kita bisa mengambil faedah bahwa terkadang orang yang bergembira amat sangat itu lafadznya namanya sabaqul kalam. Ucapannya itu mendahului pikirannya. Sahih? Nah ini nggak dihukumi. Nggak bisa orang berkata gini dikatakan kamu kafir. Oh enggak. Dia nggak sengaja. Dia tidak sengaja. Atau misalnya kisah Ammar bin Yasir. Pernah dengar kisah Ammar bin Yasir, Ibu? Ammar bin Yasir itu keluarganya dibunuh. Si Yasir, bapaknya si Ammar, ditusuk dari ubun-ubun tembus ke punggung. Tusuk tembus sampai ke punggungnya. Karena si Yasir diperintahkan oleh orang-orang Quraisy untuk mengucapkan nama Lata dan Uzza dan Manat, suruh kembali kepada kekafiran. Dia nggak mau dibunuh. Kemudian ibundanya Ammar sama, diperintahkan untuk ini, dia nggak mau, maka ibundanya Ammar itu ditarik kuda dari arah yang berlawanan.
4 ekor kuda dagang yang berlawan, dia patah semua tulang-tulangnya sampai meninggal dunia. Kemudian giliran Ammar, akhirnya Ammar mengucapkan kalimat kufur, tapi hatinya tidak menginginkan itu. Akhirnya dia bersumpah dengan nama Lata, dengan nama Uzza, dengan nama Manat, nama patung-patung itu. Kalau secara zahir Ammar telah melakukan apa ibu? Kekafiran atau kesyirikan. Tapi justru Allah mengatakan illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa berbuat dosa, sedangkan hatinya itu tetap tenang dengan apa? Keimanan. Dia nggak bisa dikafirkan. Makanya ibu sekalian, Raja Najasyi itu Muslim. Najasyi masuk Islam, tapi dia terpaksa menyembunyikan keislamannya. Di sekelilingnya orang yang tidak beragama Islam, aturannya bukan aturan Islam. Kalau seandainya dia menambahkan keislamannya, mungkin Najasyi akan dibunuh, mungkin Najasyi akan digulingkan, karena terpaksa dia melakukan itu. Ketika Najasyi wafat, ternyata disolatkan oleh siapa? Rasulullah. Sholat apa itu? Sholat goib. Itu menunjukkan Najasyi Muslim berarti. Syarat yang ketiga, seseorang tidak boleh dikafirkan sampai ada hujah, ada nasihat kepadanya. Nggak boleh karena bodoh, dia nggak tahu sesuatu kemudian dia dihukumi, nggak boleh. Di antaranya adalah permintaan dalilnya, misalnya dalilnya kenapa harus ada hujah. Dulu para sahabat ada yang minta kepada Nabi dibuatkan Datu Anwar. Pembahasannya sudah berlalu dari kitab Tauhid ya. Kita sudah pernah terangkan ini. Untuk mendapat berkah, supaya bisa iktikaf di sana. Seperti orang musyrik biasa punya pohon Datu Anwar, mereka iktikaf di sekitar pohon itu. Tapi kemudian Nabi tidak mengatakan kepada sahabat-sahabat ini, kalian kafir nggak? Karena sahabat belum tahu. Kalau yang seperti itu hukumnya apa? Syirik. Makanya ibu-ibu nggak bisa kalau misalnya ada orang muslim, orang yang pada asalnya muslim ya, dia pada asalnya muslim atau sudah masuk Islam, lalu dia melakukan sesuatu yang sebenarnya dalam tinjauan syariat syirik. Misal pakai apa? Jimat, pakai kalung hitam gede gitu, ada kotaknya katanya biar kebal. Jimat, pakai cincin apa namanya merah delima itu katanya biar bisa begini dan begitu. Nggak bisa kita katakan ini apa? Jimat, kamu kafir. Nggak bisa. Kita harus serahkan kepadanya. Islam nggak memperbolehkan seorang yang telah berada dalam Islam memakai jimat. Sebab Islam hanya ingin manusia itu seperti manusia, agar manusia tidak seperti jin atau setan. Namanya manusia, kalau tertusuk duri ya luka, berteriak kan gitu ibu. Namanya manusia ya, kalau ada peluru yang menembusnya ya wajar, namanya manusia. Jadi jadilah manusia, jangan jadi selain manusia. Begitu maksudnya Islam. Maka pakai jimat dan sebagainya itu tidak dibenarkan. Dinasihati dulu, nggak bisa langsung dikafirkan karena sebab kebodohannya. Bahkan para ulama mengatakan orang yang mau dikafirkan itu, maka yang mengkafirkannya harus datang membawa hujah yang lebih terang daripada matahari di siang bolong. Jadi orang-orang yang tahu benar, oh iya ini salah, tapi dia tetap milih salah, nah, itu baru dihukumi. Wallahu a'lam bishawab. Faham? Yang keempat, seseorang melakukan perbuatan kufur itu bukan karena salah takwil. Kita nggak boleh mengkafirkan orang yang salah memahami dalil karena takwil. Misalnya Rasulullah rahimahullah, dulu Mu'adz bin Jabal pernah sujud kepada Nabi. Mu'adz bin Jabal sujud kepada Nabi SAW. Lalu Nabi bertanya kepada Mu'adz, Mu'adz, apa-apaan ini? Mada ya Mu'adz? Dia menjawab, Ataitu Syam, saya pernah datang ke negeri Syam. Syam itu di mana bu? Bukan paman Sam ya, negeri Syam. Di mana Syam itu? Hah? Filistin. Kemudian mana lagi? Suriah. Itu termasuk Syam. Lebanon termasuk Syam.
Saya pernah mendatangi Syam dan saya menjumpai mereka sujud kepada pendeta-pendeta mereka. Maka saya ingin melakukan hal itu kepadamu ya Rasulullah. Kemudian Rasul berkata, jangan lakukan itu. Karena kalau seandainya saya boleh memerintah orang lain, lau amura rajulan ayasjuda li ahadin, kalau aku boleh memerintah orang untuk sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata ayasjudna li zawjiha. Pasti yang pertama kali aku perintah untuk sujud adalah istri kepada apa? Suaminya. Karena perbuatan itu tidak diketahui oleh siapa? Mu'ad nggak dikafirkan. Kan nggak boleh manusia sujud kepada batu, sujud kepada pohon, sujud kepada makhluk, itu nggak boleh. Ini nasihat buat ibu-ibu, nggak boleh sujud sama suami ya. Kalau ada punya kesalahan, nggak boleh cium-cium telapak apa? Nggak boleh. Karena mungkin ada orang berbuat salah, dicium-cium telapak kaki pasangan hidupnya. Kalau yang salah suaminya, istrinya dicium-cium telapak kakinya. Ya kalau jempolnya nggak bau gitu ya. Makanya udah ini kan dulu namanya melampaui kan? Melampaui batas, nggak boleh. Dilarang. Islam itu hanya memberikan aturan. Kalau mau minta maaf kepada suaminya kalau dia salah, akui salah, saya keliru, saya tobat kepada Allah, saya akan perbaiki. Semoga Allah menolong diriku untuk memperbaiki hidupku. Begitu cukup. Lalu ganti amal kejelekannya dengan amal kebaikannya. Salah takwilnya Mu'ad ini menunjukkan bukti bahwa beliau tidak tahu. Orang yang tidak tahu atau salah takwil tidak boleh dikafirkan. Sebab ada orang-orang yang pakai jimat itu salah takwil, Bu. Mereka mentakwilkan firman Allah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa. Kami jadikan Quran itu merupakan obat. Akhirnya Quran digantungkan di lehernya. Dijadikan apa? Jimat, supaya untuk menolak penyakit atau bala. Kan berarti salah takwil. Dia tahu ayatnya, cuman salah mentakwilkannya. Nggak boleh kita katakan kamu kafir, nggak bisa. Fahim? Nah, kata. Dan hal-hal yang semisal itu yang lainnya. Seperti misalnya orang yang nggak mau bayar zakat, berarti berhukum dengan hukum Allah nggak? Orang yang tidak mau bayar zakat itu berhukum dengan hukum Allah tidak? Tidak. Kafir nggak? Saya ulangi, Bu. Orang yang nggak mau bayar zakat hukumnya kafir nggak? Ayo Ibu coba gimana? Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang yang tidak mau bayar zakat karena kafirnya. Tetapi belas sekalian, terkadang orang yang nggak mau bayar zakat itu tidak dikafirin karena apa? Karena dia salah takwil. Ada firman Allah yang mengatakan, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Wahai Muhammad, ambillah harta mereka sebagai bentuk sedekah untuk mensucikan jiwa dan harta mereka. Yang diperintah dalam ayat itu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, sekarang kan Nabi sudah wafat. Paham Ibu? Nabi sudah wafat. Jadi nggak ada lagi yang diperintah untuk memungut zakat. Kalau begitu kita nggak wajib zakat lagi. Berarti kita salah takwil. Nggak bisa orang begini langsung, kenapa kamu nggak bayar zakat? Itu kan perintahnya untuk Nabi, Ustaz. Nabi udah wafat, berarti sih nggak perlu bayar zakat lagi. Dia salah takwil, nggak bisa kita katakan, oh kamu kafir, nggak bisa. Ya dinasihati dulu dengan dalilnya. Tidak. Perintah itu awalnya kepada Nabi, tapi Nabi memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat sampai yaumil qiyamah. Zakat itu wajib, dalilnya hadis Nabi, bunyal islamu ala khamsin. Islam dibina di atas 5 perkara. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar wa tuqimas shalah. Engkau menegakkan. Kemudian wa tu'tiyaz zakat. Engkau membayar. Wa tasuma ramadhana. Engkau berpuasa. Wa tahujjal bait. Engkau berhaji. Berarti Islam mewajibkan selama dia itu memang muslim sampai kiamat harus bayar zakat di waktu dan tempat dan harta yang telah ditentukan oleh syariat. Diterangkan dulu. Nggak bisa dikafirkan. Wanita nggak pakai jilbab, berhukum dengan hukum Allah, Ibu. Maka nggak boleh kita ketemu orang di tengah jalan nggak pakai jilbab. Bu, kenapa nggak pakai jilbab? Panas Pak.
Ibu tahu nggak ini jilbab hukumnya wajib bagi ibu sekalian? Apa jawabnya? Kan itu orang Saudi. Wajar, saya kan orang Saudi. Langsung dikatakan kamu kafir bu. Ya nggak boleh. Diterangkan dulu. Oh ini ada ayatnya bu. Ada ayat dalam surah Al-Ahzab, wanita diperintahkan memakai. Sementara Islam itu bukan untuk orang Arab saja. Oh baru sadar dia. Oh iya. Paham? Oh demikian ibu sekalian kata para ulama. Kadang-kadang kalau kita menyampaikan kepada kaum muslimin atau kepada orang lain tentang hukum Allah nggak diterima, itu nggak bisa langsung dikabulkan. Sebab kadang-kadang karena dosa kita. Syekh bin Bas dalam syarah kitab Tauhid beliau menjelaskan bahwa kadang dakwah manusia dengan dalil itu nggak diterima kenapa? Karena jeleknya kita, dosa yang kita punya. Sehingga orang nggak bisa nerima. Paham maksudnya bu? Ini kepada si A rajin dakwah sana sini, tapi istrinya dibiarkan terlantar, anak-anaknya ditelantarkannya, bersama dengan istrinya kasar, anaknya kalau melihat bapaknya aja lari, seperti melihat seekor setan. Setan itu seekor pas orang ya. Sebab dalam hadis Bukhari setan itu ada ekornya. Hadisnya ada, Nabi mengatakan bahwa jin itu ada tanduk dan ada apa? Berarti lebih tepat kita sebut seekor ya. Allah alam bisa. Maka kita jumpai ibu sekalian, ada orang tua itu ketika pulang, bapaknya lari, bapaknya datang, anaknya lari rumah. Kalau bapaknya pergi senang banget dia, bebas gitu. Pernah saya bertanya kepada mereka, kenapa begitu? Sebab kalau bapak di rumah itu seperti singa Ustaz. Masya Allah. Kalau bapak bebas, kalau bapak nggak ada kita bebas mau apa saja. Nggak boleh begitu. Orang yang kayak begini berarti ada dosanya. Nah bagaimana dia mau bicara sama orang bisa diterima? Paham maksudnya ibu? Jadi kalau kita sudah nyampaikan dalil sama orang nggak diterima, orang nggak terima itu mungkin karena akhlak kita, penampilan kita nggak pantas sebagai seorang muslim mungkin, tutur kata kita bukan tutur kata seorang muslim dan semisal. Sehingga ini bisa menjadi penghalang untuk seseorang yang dinasihati itu dikatakan sebagai orang yang apa? Telah keluar dari Islam. Siapa sih bu yang berhak mengkafirkan? Siapa sih yang berhak mengkafirkan? Ini dia Syekh Sulaiman bin Sahman berkata, sungguh aneh sekali orang yang mendengarkan ucapan orang yang tidak berilmu dan tidak belajar kepada ulama, lalu berbaik sangka kepada mereka dan malah berburuk sangka kepada para ulama. Maksudnya, kita ini aneh zaman sekarang. Ada orang yang menuduh kafir orang lain, padahal orang ini statusnya bukan ulama, nggak pernah duduk sama ulama, lebih didengar. Sementara para ulama yang belajar kepada ulama, sanadnya sampai kepada para sahabat dan Nabi SAW, ucapan mereka yang nggak pernah mengkafirkan nggak pernah didengar. Ini aneh. Faham maksudnya bu? Kan banyak orang sekarang begitu. Dengar kafir kata siapa? Kata fulan. Fulan itu siapa? Teman saya Ustaz. Belajar di mana? Enggak, lulusan SMA aja. Masya Allah. Loh kita lihat, ada nggak ulama kita yang mengatakan kafir? Nggak ada. Kenapa didengar orang yang nggak pernah belajar pada ulama, lalu kita tinggalkan ucapan para ulama? Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah, kata Nabi. Kalau urusan-urusan agama diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu saja akan datangnya kiamat. Berarti udah mulai dekat dengan kehancuran dan kebinasaan. Nah makanya ibu sekalian, rahimani Allah, urusan ini urusan orang berilmu. Kafir mengkafirkan itu nggak gampang. Karena menurut kita kafir, bisa jadi menurut pandangan ulama belum. Sebaliknya menurut pandangan ulama kafir, bisa jadi menurut kita belum. Tetap yang diambil pendapat para ulama. Yang mengerti tentang hukum dengan seluk-beluknya itu ulama. Kita serahkan kepada mereka. Paham tuh? Nah, demikian. Barakallahu lana wa lakum wa lana. Sampai di sini kita buka pada bab tentang firman Allah yang tadi. Pada pertemuan yang berikutnya insyaallah kita akan lanjutkan bab yang baru, bab tentang orang yang mengingkari sebagian dari nama dan sifatnya Allah Ta'ala. Sampai di sini semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.